Jadi sekarang total nggak ada kegiatan? Nggak ada. Oh iya. Saya juga pada ini semua gitu. Apa? Pada kendor semua, jadi nggak produksi lagi. Istri? Nggak, usaha saya. Oh, usahanya apa emang? Tadinya saya bergerak di Mitra Gina. Mitra? Mitra Gina. Apa tuh? Semacam teh gitu Pak Haji. Oh iya. Dari Kalimantan kirim ke Amerika, ke Eropa gitu Pak Haji. Teh? Iya. Oh iya boleh. Nah itu sekarang udah nggak produksi lagi bos saya gitu. Saya di Jakarta Pak Haji. Oh iya. Nah, sekarang bos saya itu jadi gimana ya? Jadi buka supermarket. Gitu Pak Haji. Bosnya buka supermarket? Di Kalimantan. Boleh. Yuk, sebelahnya bapak namanya siapa? Itu sekarang Pak Ya namanya. ada dari seluruh Sukabumi. Dari Sukabumi. Ya. Sehari-harinya apa? Sekarang nganggur Haji udah 3 tahun. Sebelum nganggur apa? Bangkrut jualan. Ya sebelum nganggur apa? Sebelum bangkrut apa? Sebelum Jualan sembako. jualan sembako. Iya, udah 3 tahun nganggur habis di itu barangnya dikemakan. Oh iya. Mau testimoni Haji? Apa? Testimoni. Boleh nanti ya. Iya. Boleh. Yuk, baju merah. Bapak namanya siapa? Saya Sumpena. Simpena. Sumpena. Sumpena. Iya. Tinggal di mana? Tinggal di Sumedang. Sumedang. Iya. Sehari-harinya apa? Saya bawa bupati. Bawa? N. Hah? Tugasnya jadi supir bupati. Supir bupati. Iya. Sekarang nih, Iya sekarang. nyupirin bupati. Iya. Berarti itu ada jam kerja gak kalau nyupirin bupati? Jam kerjanya nggak menentu, jadi kalau bupati ada di sini saya layanin. Oh, kalau bupati ada di Jakarta. Saya layanin. Oh iya. Gorontalo. Oh, kalau bupatinya nggak di Jakarta, jadi kegiatannya apa? Jadi kegiatan paling saya Di rumah. Di rumah jabatan. Enggak di rumah di kampung. Oh, di kampung. Sumedang. Oh, di kampung di Sumedang. Iya. Oh, dari sana dikabarin. Iya. Pak Bupati mau ke Jakarta, baru. Ya, baru saya ke Jakarta layanin. Tapi nyupirin nggak nyupirin dapat gaji. Enggak ada kalau udah statusnya PNS. Oh, PNS gajian. Iya. Ya. Boleh. Yuk, baju biru tinggal di mana? Bapak paling pojok. Oh, saya dari Gorontalo. Gorontalo. Sehari-harinya apa? Dosen. Dosen. Udah berapa lama jadi dosen? 30 tahun. Sekarang hajatnya apa? Saya petani. Hajatnya apa? Hajatnya Heeh. kebetulan saya ingin menjual aset susah. Jual aset. Aset apa yang mau dijual? Rumah, Rumah. ya. Entah kalau dijual bapak nggak punya rumah. Nah, oleh karena itu saya pinjam di bank untuk dikembangkan itu, Pak. Minjem di bank. Ya. Mau dikembangin buat ngembanginnya gimana? Buat usaha, Pak. Kebetulan saya di bidang pertanian. Oh, bidang pertanian. Mau usahanya apa? Perkebunan, Pak. Nanam apa? Coklat, kopi, kemudian kelapa. Tanahnya udah ada belum? Sudah ada. Berapa luas? Kurang lebih 40 hektar. 40 hektar. Ya. Nah, sekarang ditanemin apa tuh 40 hektar? Sudah ditanam kelapa, tapi baru sebagian. Kemudian juga kita memulai coklat dengan kopi, Pak. Coklat sama kopi. Ya udah, tadi ajarin ya. Yuk, Ibu. Yuk. Nama, Suryani. tinggal dari di mana? Serdang Kemayoran, Pak. Serdang Kemayoran. Di jalan apa Serdangnya? Jalan Taruna 1, Pak. Jalan Taruna 1. Iya. RT berapa? RT 12 RW 3. RT 12 RW 03. RW 3. Iya. Kelurahan Serdang. Iya. Kecamatan Kemayoran. Iya, saya SMA Jakarta Pusat. Bekas mantan SMA 5. Mantan SMA 5. Iya. Lahiran tahun berapa? 73. 73. Iya. Berarti adik kelas saya. Oh iya. Saya lahir tahun 70. Oh. Saya lulus 89. 89, saya 92. 92. Iya. Berarti kenal Pak Mawarno. Iya, udah meninggal, Pak, tahun kemarin. Pak Marno. Iya. Bu Nur Fajriah. Iya. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, Pak Soleh. Pak Soleh. Pak Jaid. Udah meninggal semua, Pak. Udah. Iya. Oh iya. Heeh. Pak Munawir. Pak Munawir juga udah. Oh iya. Iya.
Terus sekarang tinggalnya di mana? Mbaknya? Masih di Serdang. Masih. Iya. Udah berkeluarga belum? Belum. Masih gadis? Iya. Oh iya, jadi umurnya berapa sekarang? 51. 51. Iya. Apa kegiatannya? Dagang kue titipin di kantin-kantin, Pak. Dagang kue, bikin di rumah. Iya. Oke, sekolah terakhir apa? SMA. SMA, jurusannya apa dulu? IPS. IPS. Nah, ini maksain RDAY tahu dari mana nih tahu RDAY? Dari YouTube, Pak. Apa yang tertarik dari YouTube RDAY? Itu, Pak. Sholat tahajud berjamaahnya. Oh iya. Iya, sama baca Qur'annya. Oh iya. Nah, Jadi rumah kamu sama kelurahan deket apa jauh? dekat. Oh deket, kelurahan yang lama dulu. Iya. Oh iya. Iya. Sip, tadi ajarin ya. Iya. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Enia, Pak. Saya dari Indramayu. ya. Kesini sama siapa? Kesini sendiri, Pak. Sendiri. Ya. Terus Saya kesini tujuannya pengen keluar negeri, Pak. ke luar negeri, Ya, ke Eropa. ke Tapi Eropa. saya belum ada panggilan-panggilan, Pak. Makanya saya pengen minta pencerahan dari Pak Haji. Eropanya mana? Yunani, Pak. Bisa gak mbaknya cari bendera Yunani? Kamu bikin celana dalam, kamu pakai tuh celana dalam Yunani. Nanti kamu terbang ke Yunani. Maksudnya gimana, Pak? Nggak paham. Cari bahan Iya. bendera Yunani. Terus Kamu pakai celana dalam, bikin celana dalam Yunani. Terus saya pakai. Ya, sama BH Yunani. Nanti kamu terbang ke Yunani. Iya, Pak. Jadi wonder woman. Iya, tadinya kan aku kan jualan ya, Pak. Sekarang Dari Indramayu berangkat wonder woman pakai celana dalam Yunani. Bu, Mbak, maaf nih kalau yang belum married saya panggil Mbak, yang udah married Bu. Pak, ini kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? iya, Pak. Kayaknya Hah? nggak masuk akal gitu. Apa? Kayaknya nggak masuk akal. Ini apaan, bener enggak sih kayak gitu, ngobel-ngobel apa gitu. Terus ini, Pak, Ya. bertanya lagi. Kan Pak, saya kan punya usaha ya, Pak ya. Usahanya apa? Usahanya aksesoris terus peralatan sekolah gitu loh, Pak. Ya, Tapi sekarang kan banyak pesaing, Pak, ditambah sama online juga, Ya. jadi sepi. Jadi saya tujuannya tuh pengen keluar itu nambah modal dan buat saya masa tua gitu, Pak. Kira-kira ada jalan nggak sih, Pak, saya tuh ke Yunani tuh, Pak? ada. Ada, alhamdulillah. Karena muka lo muka Yunani, muka kadaluarsa. Jadi kalau muka lo muka kadaluarsa, jadi pasti berangkat ke Yunani. Kalau lu nggak bakal berangkat, nah, lu doang yang kadaluarsa, jadi berangkat ke Yunani. Ada lagi nih, Pak, boleh nggak, Pak? Ada lagi. Boleh lah, usah nggak boleh. Ini, Pak, anak saya ya, Pak, saya kan punya anak satu-satunya laki-laki, 8 tahun, bulan depan nanti dia 9 tahun. Tapi di sekolahannya tuh, Pak, sering dibully, Pak. Ya, Anak pakai saya celana dalam selalu dibalik. membuli anak sayanya, Pak. Terus apa lagi, Pak? B, kalau dia pakai kaosnya dibalik. Iya, temen-temennya tuh pada nakal-nakal, dia nggak bisa bales, Pak. Pakai celana dalam dibalik. Dibalik aja, udah Ya. gitu aja. Terus satu lagi. Itu, Pak, saya pengen nyadarin mertua saya biar agamanya nggak sesat, gimana ya, Pak? Dia katanya agama Islam itu nggak usah sholat, katanya cukup kita main-main aja udah. Katanya itu kan aneh ya, Pak, ya, menurut saya. Kok bisa begitu, ada agama Islam yang nggak perlu sholat gitu loh, Pak. Makanya kamu praktekin ilmu RDAI, nanti kalau kamu udah kaya raya tajam melintir, nanti mertua kamu datang ke kamu. Oh gitu ya, Pak. Nah, baru nanti kamu ajarin. Kalau selama kamu masih kayak begini, mertua kamu nggak bakal mau ikutin kamu. Iya, Pak. Nggak Karena pernah. wajah kamu Karena dia masih merasa dia itu karena dia merasa punya gitu, Pak. Kalau Iya. nasehatin anak mantu tuh nggak pernah nurut, bilangnya harta saya, ini saya, bukan harta anak mantu kayak gitu. Iya, kamu kaya dulu, baru nanti nurut. Anak saya kan juga nggak nurut. Setelah saya pakai Robicon, pakai Hammer, anak saya baru pada nurut. Jadi lo mesti pakai Robicon. Jadi ya makasih ya, Pak. Jadi saya ada harapan nih, Pak, keluar. Ada. Alhamdulillah. Kamu nggak percaya memang kalau kamu nggak ada? Percaya. Taunya dari mana percaya? Ya, karena apa yang diarahkan sama Pak Haji itu kebanyakan nyatanya gitu. Iya. Jadi kamu kalau berdoa, Iya. kamu nggak usah pakai celana dalam. Kamu lihat alat kelamin kamu, pasti ya. Yang benar, Pak. Iya benar. Oh, iya. Iya. Nanti kan yang bawa jawab amin, amin, amin.
Yuk sebelahnya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Roswita Tinggal. di Bekasi. Oke. Patuharaya, Blok 1522. Sehari-harinya apa? Ya. Sehari-harinya kegiatannya apa? Hari-harinya ada buka usaha jahitan. Terus sekarang ke RDI apa hajatnya? Hajatnya itu usahanya menurun. Terus saya itu selalu gelisah, sedih sejak ditinggal suami sama ditinggal anak saya yang kecil gitu loh Pak. Terus anak Suami saya- meninggal. Iya, Anak yang kecil meninggal. iya, Jadi di rumah sama siapa? sendiri. Oh sendiri. Jadi semua anaknya berapa? Anaknya 3. Nah yang 2 kemana? Nah, yang 2 itu terus jadi marahan gitu loh Pak Sama? sama saya. Kenapa? Penyebabnya apa? Ya mungkin dikira saya penyebab itu ayahnya apa. Pokoknya sejak itu jadi berantakan gitu loh Pak. Oh iya. Ya jadi gimana biar terus satu lagi ya Pak. Saya berencana mau jual rumah saya yang di bagian belakang itu, bagaimana biar bisa lanjut laku ya. Oh iya, tadi ajarin ya. Ya baik. Yuk sebelahnya. Baik. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Ani. Ibu Ani. Iya, Tinggal di mana Bu Ani? dari Pandeglang. Pandeglang. Sehari-harinya apa Bu Ani? Ibu rumah tangga. Oh iya. Ke RDI apa hajatnya? Pengen anak saya solehah. Ya. Terus kerjaan suami supaya bisa kerja lagi. Apa Sama lagi? Saya tadinya kan saya usaha ya Pak Haji. Ya. Di depan rumah itu buka dagang ya. Sekarang pas semenjak suami nggak kerja, semuanya pada habis. Oh iya. Iya, Nanti pengen ada lagi ya? iya pengen usaha lagi gitu di rumah. Boleh. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien kadaluarsa Pak Haji dari Gorontalo. Gorontalo, Iya. pasien kadaluarsa. Luarsa. Tahun berapa tuh? 2 tahun yang lalu Pak. 2 tahun yang lalu. Iya, Pak Haji. Terus sekarang datang ke RDI hajatnya apa? Hajatnya ya itu lagi 2 tahun yang lalu kan anak saya daftar poluan. Terus nggak lulus. Jadi ini sementara dia lagi daftar. Terus kedua kepingin usaha lebih maju lagi. Terus itu yang saya tanyakan, kok kenapa orang yang beli barang saya itu selalu menipu, tidak bayar utang. Iya. Mau nyembahnya apa hajatnya sekarang nih? Iya, anak lulus jadi poluan, terus pelanggan-pelanggan saya itu jadi lebih amanah dengan tajir melintir. Boleh. Ya. Ada lagi? Ya, makasih Pak Haji. Boleh. Sebelahnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Fori Arminawai dari Gorontalo, Pak Haji. Ya. Kesini sama siapa? Sama suami, Pak. Oh, Yang iya. paling ujung, Paling ujung. yang kecil. Oh yang kecil. Siap. Ya. Kamu Jadi- tidak tertindas. Jadi berempat kita, Pak Haji. Berempat. Iya. Siapa aja? Ini suami saya, beliau memang tinggal di Jakarta, orang Gorontalo. Terus yang ini drivernya Bapak. Oh drivernya bapak. Ya, siap. Oh iya. Ya. Terus? Ceritanya hajatnya Pak Haji, tentunya kami ingin melunasi hutang Utangnya berapa? 5 miliar. 5 miliar. Jaminannya apa? Jaminannya makanya tadi disebutkan oleh suami ingin menyelesaikannya dengan menjual aset, tapi dengan mengenalnya RDI mudah-mudahan asetnya tidak terjual. Jangan dong. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Tadi ajarin ya. Iya. Yuk sebelahnya. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengan Susi Ganevi Pak dari Susi. Susi doang, nggak ada kepanjangannya. Ganevi. Saya lahir di waktu ada Ganevo Pak. Ganevo. Ya, Nama. Ganevi Oh Susi Ganevi. tahun 63. Lahir tahun berapa? 63.
Ah? 63. 63. Tinggal di mana? Saya tinggal di Cipulir. Tinggal sama siapa aja di Cipulir? Saya sebetulnya tinggalnya nggak di Cipulir, Pak, di Ciledug, tapi rumah induknya di situ, lama saya di situ, sampai status KTP juga masih di situ. Ya. Nah, saya tinggal sendiri sekarang. Anak saya yang laki udah nikah, anak saya yang perempuan juga udah pindah. Saya termasuk pasien yang kadaluarsa nih, Pak, dari tahun 2021. Pasien kadaluarsa. Dari Iya tahun iya iya. 2021. Harusnya lo kesini bawa setrum. Terus cerai mati, cerai hidup. Pertama sih cerai hidup. Tapi Kawin lagi yang kedua. Ya, terus dia mati gitu loh, Pak. Kenapa nggak yang ketiga? Hidup Karena- lagi, kawin lagi yang keempat, mati lagi. Begitu terus sampai ke 10. Makanya karena dia begitu, jadi saya udah deh mending pisah. Jadi pisah dulu baru mati. Pisah dulu baru mati. Iya. Iya iya iya. Jadi Berarti anak-anak lo yang ada ngurusin. ada sesuatu dong. Semua laki lo mati semua. Di punggung lo ada tai lalat gak? Enggak, Pak. Jadi itu suami yang pertama pisah mati gitu loh. Pisah dulu baru mati. Oh, yang kedua? Nggak pernah lagi nikah. Udah Ya. sendiri ngurusin anak juga sendiri. Oh iya, jadi di punggung lo nggak ada tai lalatnya? Kayaknya sih nggak ada sih, Pak. Masa? Tuh laki lo mati semuanya. Tapi pisah dulu loh, Pak, bukan karena mati dulu. Ya, Gitu, ya. hajatnya apa sekarang? Hajatnya selama di RD itu yang belum kabul itu yang pertama pengen punya rumah sendiri, Pak. Harus. Harus punya rumah sendiri karena kemarin ada dana mau pakai buat rumah dipakai sama anak tapi nggak kembali, jadi akhirnya ya udah gitu. Nggak apa-apa, nanti diganti sama Allah ya. Baik. Terus kemudian lagi ya, Pak, nih kedua saya udah selesai pensiun dari perusahaan, terus jadi pengangguran nih. Tapi alhamdulillah wa syukurillah mengamalin ilmunya RDI, rekening sih nggak kosong gitu. Itu utang juga nggak ada alhamdulillah. Cuma ya pengen punya rumah aja. Boleh, tadi ajarin. Terus pengen, Pak, ada kegiatan biar nggak pikiran jadi suntuk atau apa gitu, mau buka usaha. Nah itu tolong dibantu, Pak, gimana ininya caranya. Mau usaha apa? Ya jual makanan kulineran lah gitu, jadi ada hiburannya. Contohnya kuliner kayak Ya gimana? misalnya kayak gorengan-gorengan gitu, tapi pengennya sih nggak jalan sendiri, Pak Haji, punya cabang sendiri gitu. Jadi lebih ke supin ke orang gitu. Kan ada tamu RDA ya tuh yang dari Riau, dagang gorengan, cair 100 juta. Ada lagi tamu RDA dari Pasuruan, dagang gorengan, cair 250 juta. Praktek ilmu RDA. Iya. Nah yang dari Pasuruan dia nggak punya HP. Jadi dia tahu ilmu RDA dari anaknya yang tinggal di Gresik. Nah karena dia terkabul, saya kasih hadiah handphone 2 merek Samsung. Orangnya udah sepuh, nggak tahu HP. Makanya kemarin kita beliin HP, langsung palanya muter. Pusing, Pak. Ya nggak tahu betul. Gitu, Pak. Jadi saya juga orangnya tipe yang nggak diem gitu, maksudnya lebih aktif gitu ya, selain ibadah ya pengen ada penghasilan sendiri gitu karena saya nggak mau ada. Saran saya sih buat ibu yang hadir di sini, buat bapak yang di sini, usia kita kan udah mau jelita, singkatan dari jelang 50 tahun. Adapun ada yang lolita. Apa tuh lolita? Lolos 50 tahun. Saya udah termasuk yang lolita, Pak. Iya betul. Makanya 22 soalnya. iya betul. Jadi ada yang lolita, ada yang jelita. Nah, bisa gak di usia kita lolita ini, saya maunya bapak dan ibu tidak bekerja tapi duit datang sendiri. Jadi diajarin makanya ya. Tolong diajarin, Pak. Pasti. Iya. Apalagi ini udah kadaluarsa semua. Ya. Termasuk saya. Iya. Jadi usia berapa? 45. Ya, jelita. Kalau saya udah lolita. Iya, jadi nanti dengerin, diajarin. Mic-nya mana? Yuk, ajarin. 1, 2, 3 yang tadi. 1, kedua, ketiga apa? Coba dengerin. Nanti kita baru 1, 2, tanyain. 3. Ajarin. Mau ini? Pak Haji, saya masih ada satu lagi, Pak. Iya apa? Satu. Anak saya kan yang nomor pertama ini belum nikah, Pak. Umurnya udah 31 tahun di tahun ini. Sedangkan yang kedua saya udah dapat cucu 1.
agak sedikit susah gitu Pak, walaupun udah ada orang yang mau sama dia kayak kemarin sebetulnya Benar, udah cabut-cabut. ada orang Italia yang mau sama dia, tapi dia maju mundur jadi naik. Kan anak perempuan ya. Gampang. Nanti diajarin, ibu tinggal praktekin aja, nanti kan nikah. Amin. Nanti nikah, pasti. Amin. Yang penting alat kelamin masih ada kan? Masih. Yuk, lanjut. Terima kasih Pak Haji. Ya. Mau ya? Mau satu-satu? Mau. Kasih satu dulu. Nih mbaknya, ayo. Ya, ambil. Satu aja. Terima kasih Pak Haji, makasih. Mau? Coba lihat, laku gak tuh kalau dibeliin? Enggak laku. Nggak laku. Tapi kan buat bibit kan Pak ya. Bukan. Uang bibit lain lagi. Ya. Itu uang apa? fotokopian. Iya. Jadi Kalau bibit tuh mesti asli. ini untuk perhatian kita. Kenapa saya mulai dengan itu? Jadi apapun yang akan Bapak Ibu kerjakan dari apa yang diajarin Pak Haji, ini tidak boleh seperti uang ini. Uang apa? Uang palsu. Mainan. Jadi apapun yang dilakukan, baik itu ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, ibadah yang maksimal, ini bisa seperti uang itu. Sehingga kenapa banyak tamunya Pak Haji yang, Pak Haji, saya sudah ini, tapi kok belum? Karena dia niatnya nggak karena Allah. Dia meraktekin ilmu RDI biar cair 10 miliar, nggak boleh. Dia meraktekin ilmu RDI biar terkabul, nggak boleh. Saya meraktekin ilmu RDI biar cepat kaya raya tajam melintir, nggak boleh. Kan kita pernah sholat, bacanya gini, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Artinya apa? Sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Jadi ibu meraktekin ilmunya Allah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran lillahi ta'ala. Ini enggak baca Quran 12 juz biar kaya raya tajir melintir, enggak boleh. Kaya raya enggak, yang ada alat kelamin bapak melintir. Kok gitu? Singit kayak orang main layangan. Enggak boleh. Ya. Maksain sholat taubat biar kaya raya tajir melintir 18 kali dari maghrib sama isya. Kok saya belum terkabul? Ya lo niatnya biar kaya raya tajir melintir. Ikhlas semata karena Allah. Lanjut. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, nanti kita sudah disinggung Pak Haji sedikit itu, semua ini kita lakukan karena menjalani perintah Allah. Kalau toh itu ada bonus 100 juta, ada yang cair 250 juta, ada yang setiap 3 bulan sekali dia duduk saja di rumah dia dapat 5 miliar. Ada orang Indramayu. Itu bonus. Tapi utamanya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk Ibadah. Nggak ada ayatnya gini, kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk punya rumah. Nggak ada. Itu udah pasti kok, utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Itu udah pasti, asal niatnya karena Allah. Ya. Lanjut. Ya. Jadi Bapak sekalian, apapun hajat bapak-bapak, ibu-ibu, itu kunci utamanya adalah bikin takjub Allah. Gimana Allah bikin takjub kita? Orang kita menjalani karena uang, karena utang, karena lunas, karena biar nikah, karena biar nikah, biar ini, karena enggak. Semua pasti ada saatnya. Stop. Bapak dan Ibu pernah gak dengar pemilik KFC yang di Amerika namanya siapa? Kolonel Sanders.
Dia kolonel nggak naik-naik jadi brigjen. Dia kolonel nggak naik-naik jadi mayor jenderal. Dia kolonel nggak naik-naik jadi letnan jenderal. Dia kolonel nggak naik-naik jadi jenderal. Tapi temen-temennya seliting naik. Dia istiqomah. Dia istiqomah. Karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Pas pensiun, dia jadi pemilik KFC sedunia. Teman-temannya yang kolonel hidupnya miskin, dia kaya raya, tajir melintir. Iya, mau saya, ibu juga begitu. Jalanin ilmunya Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau ini kan enggak. Saya mau dagang biar punya usaha. Saya dagang biar punya penghasil. Saya dagang biar punya. Saya dagang biar bisa kebeli. Saya dagang, enggak boleh. Karena Allah. Lanjut. Jadi kerjakan, 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 kerjakan. Pak Haji bilang berbuat. Hasil Allah yang akan Allah yang nentuin. menentukan. Bikin kue, bikin kue, bikin kue, bikin kue aja terus, bikin kue terus. Ikhlas aja ya. Iya. Bikin kue terus. Kayak saya nih. Motivasi, motivasi, motivasi aja. Alhamdulillah ada orang yang baik. Pak Haji jangan nolak ya. Saya kasih Robicon. Namanya Pak Sultan Soranda. Ya udah taruh aja. Pak Haji jangan nolak ya. Saya kasih Land Cruiser. Ya udah taruh aja dari Pak Hengki. Pak Haji jangan nolak ya. Saya kasih Alphard B10 TAG dari Pak Topik. Nah, Bapak dan Ibu kan enggak. Nyari rupiah. Nyari bisnis sampingan. Capek. Lanjut. Ya. Kalau semua kita lakukan karena Allah, pasti akan abadi. Tidak turun, naik, turun, naik, turun. Plus hilang. Karena apa? Orang yang kita mintai tolong, orang yang bantu wirid kita sudah meninggal. Nah, ini pedagang-pedagang biasanya seperti itu. Maka kita kembali kepada Allah yang sumbernya tidak akan naik turun. Semuanya harus seperti itu. Jangan sampai motonya orang-orang yang ada di sono itu ada di Bapak Ibu sekalian. Kasih motonya Pak Haji biar tahu. Motonya daripada hidup sengsara, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Kan kalau kita nyari pesugihan kan taruhannya nyawa. Kan kita hidup sengsara dihina tetangga, hidup sengsara dihina saudara. Nggak apa-apa dah, gue nyari pesugihan aja deh. Gue kaya raya nggak apa-apa, yang penting dimakan setan nggak apa-apa deh, daripada gue hidupnya menderita, dihina sama tetangga. Jangan dong, maksud begitu motonya. Ya, maka ulangi lagi biar dia jelas. Ini agak blow on dikit. Coba. Ya, nanti dipraktekin, jangan ya. Jadi itu motonya orang-orang yang sudah stres. Ya. Ini kan belum stres, menjelang stres. Ya. Ini belum stres, menjelang. Ada yang sudah jelita, menjelang. Ya. Kata mereka lebih baik hidup daripada hidup sengsara, dihina tetangga, dimusuhi mertua. Lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Mau dimakan setan? Enggak. Sengsara tidak mati itu jadi budaknya setan. Meninggal dikubur, tapi yang dikubur kedubungan pisang. Kita arwahnya jadi budak setan. Kan pesugihan. Ya, lanjut. Gitu. Maka kita kembali ke Allah. Lakukan yang namanya diajari Pak Haji tadi apa? Harus bikin takjub Allah, agar Allah takjub, bikin takjub kepada kita. Apa itu? Sedekah ekstrim, ibadah ekstrim. Kuncinya di situ saja. Mau pilih yang mana? Dua-duanya lebih bagus. Sedekah ekstrim bisa dalam artian nominalnya yang besar dengan ukuran rumus yang sudah disampaikan, ataupun
ekstrim itu kita maksain, tidak pernah sedekah sama sekali, jangan. Kalau kita masih bisa makan sehari 3 kali, berarti masih bisa sedekah. Makannya biasanya 3 kali 20.000 ke Padang, ya sudah, kurangi 1 minimal, berarti bisa sedekah 20.000. Itu termasuk juga ekstrim. Ekstrim lagi, kurangi yang 2, yang 1 untuk makan, ekstrim atau 50-50. Itu yang sedekah ekstrim. Pernah enggak? Belum, laksanakan apa saja. Yang kedua, ibadah ekstrim. Apapun hajatnya dengan ibadah ekstrim maupun sedekah ekstrim itu pasti terkabul. Sedekah ekstrim ada hadisnya. Kalau kita dengan sedekah hajat kita terkabul, ada. Kalau ayatnya kurang mengena kalau ke ibu, yang hadisnya saja. Apakah hatimu ingin lembut dan hajatmu ingin terkabul? Kata Nabi di hadisnya, muliakan anak yatim. Usap kepalanya. Usap kepalanya. Kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan hajatmu pasti terkabul. Itu hadisnya seperti itu bunyinya. Ini yang terkait dengan sedekah. Silakan ambil yang mana. Yang kedua, ibadah ekstrim. Ibadah ekstrim, ibadah dasar yang diajarkan di RDAY, dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Bangun jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Al-Quran 12, bangunnya 12 juz ngajinya. Kita comot yang ayat yang ke-6 karena ini yang motivasi kita. Apa hubungannya? Karena kata Allah bahwa sesungguhnya di ayat yang ke-6, bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa Bapak Ibu sekalian jadi mentalnya mental baja. Apapun yang kita hadapi, kita siap menghadapi dan selesai. Ada solusinya. Dan ucapannya mantap. Artinya apa? Karena kita biasa baca Al-Quran, maka lidah kita ini lebih terkontrol, ucapannya dekat dengan hubungannya, dekat dengan Allah. Jadi mohonnya mudah dikabulkan. Itu yang pertama, kekuatannya di situ. Ibadah ekstrim. Jadi harus dijalani, disyukuri, dinikmati. Jadi tidak pusing kita. Kenapa harus dijalani? Karena hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Jalani, disyukuri, karena syukur itu adalah pintu rezeki. Rezekinya apa saja? Sehat, umur panjang, rezeki panjang, pendapatan penghasilan 10 miliar, ya ucapan pasti dikabulkan Allah. Kalau ini kita lakukan, ini termasuk ekstrim. Karena apa? Saat orang sedang lelap-lelapnya tidur, kita bangun munajat kepada Allah. Kata Allah di ayat yang lain, akan ditempatkan, diangkat derajatnya ke tempat yang mulia.
asa ayyab asakarok buka maqamam mahmuda. Itu bangun malam. Tobat. Bisa ya? Yang kedua, sholat tobat. Apa sholat tobat? Membersihkan sifat-sifat yang 18 itu dengan diniatkan 1 sampai 18. Niat, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena wassalah, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Nggak kuat 18 berdiri terus, nggak kuat sambil duduk. Lebih cepat. Nggak terasa 18 pun sambil duduk. Boleh. Duduk di atas boleh, duduk di bawah juga boleh. Yang kedua, ambil 5 sifat dominan. Sholatnya 10. Contoh 5 yang dominan di kita, misalkan Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. 5 kali 10. 10. 50. 5 5 minimal, nggak mungkin 3. Pak, kalau yang mau nanya Pak, Ya. kalau yang baca Al-Quran yang gak lancar itu diganti. Nggak apa-apa, nggak boleh diganti. Nggak boleh, pelan-pelan. Sebisanya. Sebisanya. Targetnya 12, tapi menuju 12. Mulai dari 1 juz. Kalau kita baru mampu 3 juz terusin lagi gitu. Terusin. Pak, saya tapi Nggak nggak balik. bisa, soalnya kalau mulai jam 3 saya udah mulai itu tuh. Nggak apa-apa, stop dulu. Ya, Nggak apa-apa. stop dulu. Nggak apa-apa, kamu tetap bikin kue dulu. Nanti kamu lihat, bedain pada saat nanti kamu maksain, bedanya apa. Nggak apa-apa. Ya. Kalau Lanjut. ditambahin bisa nggak? Itu kan 18, ditambahin 1, boleh nggak? Boleh. Sifat itu tergesa-gesa kan ada dalam surat Al-Anbiya. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa kan? Ya, Boleh. Boleh ditambahin ya? Boleh. Nah, jadi 19 gitu. Jadi 18 ini kan rangkuman Pak Haji. Kalau mau Ya. ditambah ada sifat yang di Ya, luar di itu surat yang Al-Anbiya kan iya ada boleh. sifat Ya. manusia tergesa-gesa. Ya. Jadi sholat tobat. Kenapa harus sholat tobat? Karena dengan sholat tobat kita membersihkan diri, maka sifat-sifat jelek akan hilang dari dalam diri kita. Jadi yang ada sifat positif. Inilah ilmu Pak Haji yang disampaikan, uang, rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar uang. Kalau kita positif, itu ibaratnya kita nanam bunga, bikin taman bunga. Maka yang datang adalah kupu-kupu, kumbang-kumbang pada datang. Nah, kumbangnya datang nanti menghisap. Nah, kumbangnya yang datang, bukan kita yang ngejar kupu-kupu. Apa hubungannya? Nanti dibuka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Itu fadilahnya kita mohon ampun. Allah akan memberikan 5 hal. Saya sampaikan yang ayat yang ke-12. Kan ayat 10 perintah untuk mohon ampun. 11-nya enggak, sampaikan yang 12 awal. Wa yumtitkum bi amwalin wa banin. Maka niscaya aku akan lipat gandakan hartamu dan aku tambah anak-anakmu. Anak tuh kalau orang dagang pelanggan, bukan anak kandung. Bisa anak kandung. Kalau yang hajatnya punya istri, punya suami, ini termasuk diberi anak. Kalau diberi anak berarti harus nikah, harus kawin. Berarti Nggak usah ada anak, nggak usah ada. Yang penting pelanggan. Kita otaknya udah otak dagang. Kita nggak perlu anak. Lanjut yang ketiga. Dagang. Yang ketiga, Bapak Ibu habis sholat munajat dengan mengangkat kedua tangan. Karena hadisnya kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepadanya sementara Allah belum mengabulkan. Bikin Allah malu. Maka bikin Allah malu dengan Angkat doanya tangan. mengangkat kedua tangan. Tetapi tidak boleh
mengeluh, tidak boleh merengek, tapi dengan syukur. Terima kasih Allah, dagangan saya malam ini habis. Terima kasih Allah, dagangan saya ada yang ngasih modal saya 100 juta, padahal belum. Berprasangka baiklah kepadaku. Terima kasih Allah, hari ini ada pembeli yang nawarin tokonya kosong, saya suruh ngelola. Terima kasih Allah, padahal belum. Ya. Terima kasih Allah, terima kasih alat kelamin saya sekarang udah ngaceng lagi. Lanjut. Ya. Daya itu dikerjakan pasti dan pasti dengan penuh keyakinan. Jadi motonya dibalik dari yang pertama tadi, daripada hidup sengsara, dihina tetangga, dihina saudara kandung, lebih baik hidup kaya raya menjalani ilmu RDAY. Ya. Dibalik, jangan kaya raya dimakan. Ya. Itu ya. Pak, mau Bisa? boleh nggak? Boleh. Pak, tadi kan saya nanya, ini kalau dari sifat ini, itu kan ada yang dominan. Memang harus 5 ya Pak? Minimal. Oh, minimal 5. Ada yang 18, ada yang 10, ibu minimal 5. Oh, 5. Baik. Minimal. Nah, kalau 5 berarti kali 2 10 kan? Ya. Satu itunya. Satunya 10. Berarti 5 50. Oh, baik. Jadi 68. Pak Nasrullah, penulis buku Manen Rezeki, lihat di TikTok. TikTok dilihat. Lihat di YouTube. Sholatnya 57, Cair 21. Oh. Kenapa? Boleh Bapak dan Ibu pedagang roti, boleh Bapak dan Ibu bikin kue, tapi saya mau cair 10 miliar per bulan. Amin. Bikin orang takjub. Dagang kue 10 miliar. Kaget Mana dong. mungkin? Iya. Ya, emang gue dengerin lo, gue dengerin guru gue. Iya, baik Pak. Gitu. Tapi kita mesti selesaikan yang 18 dulu ya. Dari maghrib sampai isya. Baru yang Ya, ini kan nanti maghrib nih. Ibu sholat. Karena kita sama satu frekuensi, nggak apa-apa sholat di sini. Tapi kalau di masjid Bapak, jangan sekali-kali sholat di masjid Bapak 18 kali. Soal itu salam. Nanti pengurus masjidnya pada heran. Hah? Sholat apa itu? Akhirnya dia telepon ambulan. 911, tolong dong nih jemput, ada jamaah gue gila pulang dari Bogor. Nah lu. dengan niat ini ya Pak, dengan niat masing-masing. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro wa subhana bukrata wasila. Ini wajib gitu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar sampai 18. Bisa? Saya pasti Harus. dengan penuh keyakinan jalani. Cair berapa Pak Haji? 10 miliar. Amin. Harus 10 miliar. Harus 10 miliar. Amin. Nggak ada pertanyaan. Harus 10 miliar. Amin. Karena kalau udah punya 10 miliar, semua orang takluk sama kita. Tapi kalau kita nggak punya 10 miliar, kita dihina. Oke? Nah, saya mau nanti habis Isya, Bapak dan Ibu datang lagi ke sini, kita lanjutin tapi bareng-bareng. Sekarang sholat dulu tobat. Oke? Set, terkabul. Yuk. Jangan dibawa, ntar kamu ditangkap. Itu kan duit palsu. Bohong-bohong. Humor. Terkabul. 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 Ya, terkabul. 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 Yo, maghrib dulu.